Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak. Pagi. Oh ya, bagaimana kabarnya hari ini? Masih sehat? Alhamdulillah. Luar biasa. Sehat, Pak. Sehat, Oke. Pak. Ya, kan gini, kenapa kita sebelum mulai belajar ini kita tanyakan dulu nih. Anak-anak sehat nggak nih? Nanti ada yang sakit terus takut karena Pak Edi-nya mungkin galak ya. Mungkin seperti itu. Tenang, Pak Edi nggak galak kok. Jadi gini, anak-anakku semuanya, intinya kita belajar itu harus siapkan segalanya dalam artian kesiapan kita nih siswa dan gurunya harus siap kan? Ya nggak? Benar nggak anak-anak? Harus siap, maksudnya mengikuti pelajaran seperti itu kan? Iya, Pak. Iya, Pak. Iya, Pak. Iya. Oke. Saya siap, Edi. Oh, siap. Oke. Sebelum kita mengawali pelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu supaya apa yang nanti kita sampaikan atau Bapak sampaikan mendapat hidayah atau mendapat ilmu yang bermanfaat buat kita semua. Monggo Imron sebagai ketua kelas dipimpin untuk berdoa teman-temannya. Baik teman-temanku yang saya cintai, marilah sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh guru kita bermanfaat bagi kita semua. Berdoa dimulai. Amin. Oke. Gini, nah Bapak sudah menyiapkan ini absen untuk anak-anak mengisi di Google Classroom. Itu sudah Bapak bagikan linknya. Silakan diisi ya. Oke, silakan Siap, diisi. Pak. Baik, Pak. Saya sudah, Pak. Oh ya, saya cek dulu. Mbak Iti sudah, Pak. Lela juga sudah. Oh ya. Angga belum ini ya? Angga belum absen ya kayaknya ya? Lagi ke toilet, Pak. Oh iya ya, maaf tadi kayaknya. Barusan izin, Pak. Oh iya ya, maaf tadi sepertinya Angga izin ke toilet. Oke, gini. Sini sudah absen semua. Sebelum kita masuk ke pelajaran hari ini gini. Ini kan kelas 11 ya. Di kelas Bapak akan mengulas materi tentang sistem operasi di kelas 10 nih. Ada yang tahu sistem operasi itu apa? Tidak, Pak. Oh, itu Lela ya, coba jawab. Apa itu Lela? Agak, tapi kalau salah nggak apa-apa ya, Pak. Saya soalnya lupa ingat gitu, Pak. Ya nggak apa-apa tuh, orang salah benarnya itu nanti intinya kita berani dulu deh Lelanya deh. Ya, takut dimarahin sama Pak Edi gitu saya, Pak. Oh enggak, tenang aja Mbak. Tenang aja Lelanya, tenang. Bapak nggak jahat. Walaupun tampaknya seram tapi tidak galak. Tenang aja. Oke, baik. Saya mau mencoba menjawab ya, Pak. Jadi, sistem operasi itu gini, Pak. Saya langsung ke contohnya aja ya, Pak. Gini, misalnya nih saya punya laptop. Kemudian laptop itu supaya bisa pakai, maka di dalamnya tuh harus diinstal dulu sistem operasi gitu, Pak. Jadi kayak menghubungkan saya dengan perangkat keras ini loh, Pak. Apa gitu ya, Pak? Ya, betul. Sistem operasi itu ya itu penghubung dari hardware seperti komputer atau laptop atau contohnya HP lah seperti itu ya. Oke. Untuk sistem operasi bagus. Mungkin Imron untuk pengetahuan yang lain. Untuk definisi yang lain, ya. Waduh, saya lupa, Pak. Itu Pak Arifin, Pak. Mau Pak? Ya, Arifin, monggo. Kalau saya tahunya sistem operasi cuman aplikasi inti, Pak. Itu aja, Pak, biar mudah saya ingat, Pak. Oh, ya. Oke, untuk masalah sistem operasi, ini sistem operasi itu adalah kalau diibaratkan di kehidupan nyata ini, kita mau nyebrang ke lokasi A. Ya, contohnya seperti itu ya. Supaya kita bisa ke sana, ini kita harus ada penghubungnya, benar nggak? Nah, kita dihubungkan nih dari A ke B ini supaya terhubung dulu, yang dijembatani oleh sistem operasi itu biar
komputer atau laptop kita bisa dioperasikan. Seperti itu ya. Bisa dipahami anak-anak? Bisa Pak, bisa Pak. Bisa, Pak. Oke. Pak. Ya. Untuk materi hari ini Bapak akan menyampaikan tentang instalasi sistem operasi jaringan. Sebelum masuk ke materi ini, Bapak ingin bertanya lagi. Siapa yang di rumahnya ada komputer, laptop, atau Android nih? Saya, Pak. Ya. Bapak mau minjem ya, Pak? Oh ya enggak. Oh, enggak. Iya. Saya Pak, Kirain saya aja mau minjam. Saya, Oh Pak. tidak. Oh Pak Iti punya. Saya juga punya, Pak. punya. Saya Oh, punya ya. sih, Pak, tapi cuma 2. Saya Waduh. 5. Kok cuma Oh, 2? banyak. Ini counter Saya ya? punya laptop, punya komputer, saya punya HP Android saya, Pak. Punya Oh, semuanya. Nah, sekarang Bapak tanya seperti ini. Ini seandainya ini ada komputer atau perangkat kalian ini kondisinya masih bagus nih fisiknya ya. Fisiknya bagus. Tapi kok tidak bisa dihidupkan. Itu apa masalahnya? Ada yang tahu coba? Kak? Error Pak. Baterainya Dalamnya habis. rusak tuh, dalamnya. Baterainya habis Pak. Iya, kalau Enggak, padahal itu, oh ya, kata Imron tadi error, kata Baiti error, kata Imron baterainya habis. Maksud Bapak seperti ini, kondisinya ini baterai masih penuh, habis dicas, indikatornya 100%, kok nggak nyala, kenapa? Berarti dalamnya Pak yang Dalamnya bermasalah. kali, Pak, mungkin. Iya, dalamnya. Dalamnya Tapi aku nggak paham Pak itu Nah. dalamnya itu isinya apa aja. Nah, gini, RAM-nya kali, Pak, bisa nggak, Pak? nah gini, makanya seperti tadi yang Bapak sampaikan, namanya apa? Komputer, HP, smartphone ataupun laptop itu ada namanya sistem operasi nih. Ini kan di materi kelas 10, benar nggak? Instalasi sistem operasi itu. Iya, Pak. Nah, Iya. makanya itu. Jadi gini, sistem operasi itu ya untuk kita ulangi lagi, sistem operasi itu untuk menjembatani kan gitu. Intinya untuk menjembatani perangkat itu dengan user kan itu. Hardware dengan perangkat tersebut dengan usernya atau penggunanya lah kan intinya gitu. Oke, untuk supaya apa ya untuk anak-anak ini nanti dengan mempelajari materi hari ini dari permasalahan yang Bapak tadi sampaikan itu nanti anak-anak bisa memperbaiki contohnya install ulang sistem komputernya kan itu ya. Nanti belajar lagi tentang jaringannya nih kan itu ada 2 macam ya, ada instalasi sistem operasi dan instalasi sistem operasi jaringan ya Kak. Oke. Kita masuk ke kegiatan inti nih. Bapak tayangkan PowerPoint-nya dulu ya. sudah muncul belum di Bentar. Belum, Pak. Ya, sebentar. Sudah muncul? Sudah muncul belum anak-anak? masih loading, Pak, di saya, Sudah Pak. Pak, sudah. Sudah, Pak. Belum, Pak. Sudah Pak. Sudah ya. Belum, Pak. Oh, tempat Rusmani sinyalnya jelek ya? Iya, Pak. Orang belum muncul dari tadi. Ya, ini Udah. sudah. Oke, sudah. Oke. Di sini tentang instalasi sistem operasi jaringan ya. Materi yang dibahas hari ini instalasi sistem operasi jaringan. Oke. Di sini untuk tujuan pembelajarannya apa sih? Oke, yang pertama ini menjelaskan konsep sistem operasi jaringan. Di sini nanti akan dijelaskan nih apa sih sistem operasi jaringan itu seperti apa. Terus kemudian di konfigurasi sistem operasi jaringannya seperti apa. Terus kemudian ini inti dari materi hari ini nanti anak-anak itu bisa nih melakukan instalasi sistem operasi jaringan nanti tugasnya masalah tugas nanti akan disampaikan berikutnya. Oke, sebelum Bapak melanjutkan materi ini ya, mungkin ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Ya, Lela.
Eh, kalau sistem operasi jaringan itu beda ya Pak? Operasi yang dulu waktu kita pelajari di kelas 10. Kan waktu itu kalau nggak salah kita belajar instalasi sistem operasi Windows ya Pak? Ya, Sih Pak, saya jadi masih belum paham gitu. oke. Imron bisa menambahkan, kan ini materi sudah saya sampaikan, sudah saya kirim ya untuk materinya. Imron bisa menjawab dari pertanyaan Lela atau yang lain mungkin. Begini Pak ya, untuk sistem operasi jaringan itu setahu saya Pak, itu biasanya dipakai khusus untuk jaringan Pak. Jadi misalnya buat klien sama server itu sistem operasinya berbeda antara klien sama server. Itu sih kalau yang saya tahu. Ya, benar apa yang di ini. Jadi gini Lela ya. Kalau namanya sistem operasi jaringan itu ada namanya satu komputer yang bertugas menjadi server, sistemnya nanti yang digunakan itu nanti yang Bapak sampaikan di sini kita menggunakan Debian nih. Mungkin yang untuk yang lainnya kita menggunakan sistem operasi Windows. Kan seperti itu Lela ya. Jenisnya yang berbeda. Kan gitu. Tapi masih tetap dalam satu jaringan. Paham Lela? Iya Pak. Ada lagi yang mau bertanya sebelum masuk lagi? Ya, Pak Iti. Itu Silakan. Pak, tujuan pembelajaran ada konfigurasi itu apa sih Pak? Saya kok masih asing, konfigurasi itu apa? Nah, kan gini untuk konfigurasi ya. Oh ya, sebelum Bapak nggak maulah langsung menjawab. Coba teman-temannya ada yang mau membantu nih. Bukannya Bapak nggak bisa loh ya, tapi coba biar anak-anak ini berpikir dulu deh. Apa sih? Yuk, Rusmani atau Dinda atau Angga nih yang mau bertanya nih, apa menjawab nih, konfigurasi itu apa sih? Saya Ya. Pak, Oh, Imron lagi. Oh, iya, Imron. setting Pak. Oh, setting sama aja ya. Setting itu bahasa Inggrisnya ya. Konfigurasi bahasa Indonesianya kan gitu. Ada yang lain? Bagus sih. Ah, Lela. Jadi gini, konfigurasi itu misalnya nih kayak tadi kan kita mau belajar tentang instalasi sistem operasi jaringan gitu ya. Jadi sebelum itu kita harus yang disampaikan sama Imron itu kita harus men-setting nantinya program itu atau sistem operasi itu siap untuk digunakan gitu Pak. Ya. Nah, Gimana? ya betul. Ya bagus Lela. Jadi gini, namanya konfigurasi ini, namanya konfigurasi itu kita ya setelah apa nanti setelah sistem itu terinstall baru namanya kita setting lagi nih apa yang perlu dilakukan kan seperti itu ya. Kalau diatur ya? Gitu ya Pak ya. Ya diatur. Nanti materi selanjutnya kan ada konfigurasinya nanti kan itu ya. Oh iya siap Pak, paham Pak. Seperti tapi di teksnya ini nanti kita install dulu, kemudian masuk dulu nih apakah sistem operasinya itu berhasil atau tidak kan gitu ya. Oke Pak. Oke, bisa dilanjut. Bisa Pak. Bisa. Pak. Ya. Oke, kita lanjut ya. Nah ini, apa sih itu sistem operasi jaringan? Nah, di sini Bapak singkat, anak-anak harus paham. Di sini ada sistem operasi jaringan atau Bapak istilahkan ini adalah singkatannya SOJ, sistem operasi jaringan atau NOS, Network Operating System. Merupakan sebuah jenis sistem operasi yang komputer ditujukan khusus untuk menangani jaringan komputer. Maksudnya seperti yang dijelaskan Imron tadi, yang dijawab Imron tadi, ada salah satu komputer yang ditugaskan menjadi server dan ada yang menjadi klien. Seperti itu ya. Iya Pak. Nah, sampai di sini ada yang bisa dipahami, ada yang belum paham? Arifin? Paham atau tidak? Oh ya, Lela. Paham Pak. Pak, mau nanya, Pak, tadi kan Bapak menyebutkan ada klien, ada server ya Pak ya? Ya. Itu apa Pak? Oh, gitu. Ya.
Kalau namanya komputer klien itu apa sih? Server itu apa sih? Kan itu ya, maksudnya Lela seperti itu kan? Pak, betul Pak. Klien itu Oke. apa, server itu apa gitu. Nah, gini. Kalau server nih, komputer server itu kalau diibaratkan ini ya, apa diibaratkan dalam kehidupan sehari-hari ini. Diibaratkan sehari-hari. Server itu penyedia informasi atau kebutuhan yang diminta oleh server. Contohnya dalam kehidupan nyata itu, Lela butuh beli permen. Contohnya seperti ini ya, Lela ingin beli permen nih di warung A. Berarti yang dibutuhkan Lela itu permen, Lela itu adalah kliennya, ya. Lela itu kliennya dan servernya itu warungnya itu. Oh gitu. Permen itu ada. Nah, contoh-contoh di kehidupan nyatanya seperti itu. Kita realnya seperti itu. Ya, Sampai Pak, di sini bisa dipahami ya, Lela ya. Ya, paham. Nah, intinya sistem apa? Maksudnya client server ini, kalau server ini adalah penyedia seperti data yang akan diminta atau data informasi yang akan diminta oleh klien, kan gitu. Ya, Pak, paham. Ya, paham? Terima kasih, Pak. Ya, Rusmani, ada yang mau ditanyakan atau Dinda? Itu kok resen? Ya, Halo? Pak, saya mau bertanya. Ah? Sudah dengar, Pak, suara saya? Ya, sudah. Ya, ini Pak, saya mau nanyain, kalau misalnya beda sistem operasi pada komputer, terus dengan sistem operasi handphone, apa Pak? Ada bedanya nggak Pak itu Pak? Ya Pak, itu aja Pak pertanyaan saya. Oh, oke. Maksudnya si Dinda ini perbedaan antara sistem operasi di smartphone atau Android ya dengan di komputer kan Iya, itu Pak. ya? Iya Pak. Oke. Iya Pak. Pak, yuk. Nih, Bapak ini senang umpan balik pokoknya. Siapa yang bertanya coba menjawab nih. Angga bisa menjawab enggak dari pertanyaan ini? Si Dinda. Iya, Pak. Bisa menjawab enggak nih, Angga? Kalau menurut saya, Pak, kan tadi dijelaskan kalau server itu penyedia. Kalau klien itu berarti yang Bukan itu Angga yang ditanyakan si Dinda itu bukan itu. Maksudnya perbedaan antara sistem operasi. Fokus. ya Sistem berarti operasi Android, komputer dan sistem operasi yang ada di smartphone, maksudnya seperti itu. sistem operasi yang ada di komputer dan sistem operasi yang ada di smartphone. Ya kalau menurut saya Pak, yaitu hanya beda tempatnya aja Pak. Kalau dipasangnya di komputer ya jadinya sistem operasi komputer Pak. Nah, jawaban Angga seperti itu. Tapi Bapak tanya lagi nih sama Angga. Angga berargumen seperti itu, atau menjawab seperti itu. Contohnya nih, sistem operasi saya ini sistem operasi Windows 10 bisa nggak diinstal di Android Angga? Ya, tergantung ininya Pak. Tergantung HP-nya itu Pak. Oh gitu. Tergantung HP-nya. Ayo. Iya Pak. Ada yang mau bisa ini, Imron, mau menjawab lagi pertanyaan dari si Dinda? Kalau setahu saya Pak ya, kalau yang sistem operasi itu harus disesuaikan dengan perangkatnya Pak. Jadi kalau misalnya pakai mobile atau smartphone, ya nanti sistem operasinya khusus smartphone. Tapi kalau yang perangkatnya komputer ya disesuaikan dengan sistem operasinya. Misalnya kayak punyanya Bapak Windows 11 Pak ya. Windows 10. 10 maaf Pak. Seperti itu Pak, setahu saya Pak. Oh ya, betul. Nah, jadi gini Dinda, tergantung nih perbedaannya itu di jenisnya. Kalau kita pakai laptop atau komputer itu jelas sistem operasi apa sih yang harus digunakan. Contohnya kalau di punya Bapak ini, Bapak pakai komputer, Bapak gunakan
Windows 10. Kalau di Android ini pakai apa? Anak-anak ada yang tahu? Biasanya sistem apa sih yang ada di Android? Oh, tak umpan-umpan lagi. Sistem Windows- operasi apa Windows ya yang Phone, Pak. Windows Phone. Ada yang lagi spesifiknya lagi apa? Windows Phone. ada lagi itu Pak ya? Apa namanya kalau HP iPhone itu apa namanya sistem operasinya beda ya Pak dengan sistem operasi HP Android yang pada umumnya ya Pak? Mereka punya sistem operasi khusus ya Pak? Ya, kalau kita menggunakan sistem operasi seperti kalau kita menggunakan iPhone ya ada ini karena di setiap seperti iPhone itu kan punya brand masing-masing dan mereka punya sistem operasi untuk masing-masing kan gitu ya. Berbeda-beda kalau namanya sistem operasi yang dipakai tergantung perangkat yang digunakan, contohnya di apa? Di iPhone tersebut kan itu ya, di perusahaan tersebut. Oke. Gimana jawabannya Dinda? Bisa dipahami atau seperti apa? Atau kurang puas? Tapi jujur Pak Edi bukan pemuas loh ya. Jadi gitu ya anak-anak ya. Ini harus kita persamakan dulu nih bahwa Edi bukan seorang pemuas. baik. Edi Bisa hanya aja Bapak Ib bercandanya. ya, ya supaya kelasnya nggak ngantuk nih. Kita daring Oh nih. iya Nggak benar, Pak Pak. Edi lucu banget. Benar. Pak Edi. Dandanya jelek, seleketep. gitu ya. Makanya gini, Pak Edi kan sudah waktu kita zaman kita di kelas 10 dulu kan, zaman ini sering ketemu atau kita berpapasan, Pak Edi kan namanya orangnya seneng guyonan kan, itu seneng bercandaan, tapi Iya, di saat Pak. kita mau menyampaikan materi ada kalanya kita guyonan biar nggak suasana biar hidup itu loh, nggak diem aja nanti lama-lama Angga tertidur tuh, Imron tertidur, Rusmani tertidur kan, yang lain juga seperti itu. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan anak-anak? Sementara belum, Pak. Kalau ini Pak, saya Pak, kalau Pak handphone yang tadi Bu Lela katakan itu yang gambarnya kuning ya Bu Lela ya, yang dari kata Lela. Arifin, saya belum jadi ibu-ibu, dipanggil ibu. Maaf, Bang. Gini Pak, Pak Edi, maaf. Kalau Ya. handphone yang lama ada sistem operasinya nggak Pak? Ada. Oh ada ya Pak. Ya. Oh. Kalau ini Symbian OS, kalau seperti gitu. HP-HP ya, Itu seperti namanya ya. ya berbeda dengan yang Oh gitu, sekarang. iya. Sistem operasinya kan gitu ya. Baik. Makasih Pak. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan atau dilanjutkan nih? Oh ya, sebelumnya Bapak Edi menyampaikan materinya kecepatan nggak ya? Ngomong saja ya. Nanti kalau memang ini di resen, Pak, mohon maaf kecepatan bisa diulangi seperti itu ya. Baik Pak. Baik Pak. Oke. Pak izin minum ya. Oh ya, boleh minum. Yang penting jangan minum alkohol loh, Pak itu ya. Iya Pak. Nggak boleh itu masalahnya. Saya lugu Pak. Oh ya, nah bagus karena nggak boleh itu nanti merusak kesehatan, benar nggak? Apalagi di musim seperti ini kita nggak pandai-pandai menjaga kesehatan. Kita yang pandai-pandai menjaga kesehatan aja, ini ya virus masih menyerang kita kan itu nggak? Iya betul. Iya benar Pak. Apalagi sudah seperti kondisi pandemi seperti ini, tapi tidak mau menjaga diri, mau jadi apa kan itu ya? Oke, kita lanjut. Oke, di sini sistem operasi jaringan atau network operating system ini terdiri atas banyak layanan atau service seperti layanan berbagi berkas, layanan berbagi alat pencetak, printer, DNS service, HTTP service dan lainnya. Itu layanan-layanan yang ada di sistem operasi jaringan. Nah, di sini kita berbagi berkas nih kalau namanya dalam sebuah jaringan. Nah, dalam sebuah jaringan atau jaringan sistem operasi di jaringan itu dalam jaringan itu kita bisa berbagi informasi, bisa berbagi data, kita bisa berbagi penggunaan printer atau penggunaan perangkat. Tapi intinya dalam satu jaringan loh ya. Kalau berbeda jaringan gimana Pak? Kalau berbeda jaringan ya kita butuh lagi jembatan lagi kan gitu ya. Itu namanya, itu nanti materinya yang lain nanti
bukan ini. Khususnya hari ini kita tekankan ke instalasi sistem operasinya, kan itu ya. Oke, kemudian ada DNS. Apa sih DNS service? Apa sih DNS itu apa? Ada yang tahu tidak nih sebelum Bapak menjelaskan? Ada yang tahu DNS? DNS itu apa? Belum tahu, Pak. Oke. Itu jajan apa ya, Pak? Oh, jajan. Imron ini jajan aja. Belum sarapan atau gimana Imron ini? Memang gitu dia Pak, jajan mulu Pak, Pak. dia itu Oh, suka makan. pantes ya. Pantes ya kelihatan ini ya. Seger ya. Kayak ini ya Pak, kerupuk soto ya. Apa itu? Pak Imron ya. Iya. Oh ya, ya. Kayak gini. Ya, DNS ini yaitu domain name system. Ya, Lela. Terus Ada saya yang mau ditanya? enggak barusan mau jawab, tapi telat ini munculnya resennya, jadi Oh, enggak gitu. enggak jadi deh. Oh ya ya. Tuh. Oke deh, sebelum menjawab Bapak lagi, apa-apa ya, nggak apa-apa, kita orang terbuka kok. Lela tadi mau menjawab apa Lela? Tadi kan Bapak nanya apa DNS itu gitu. Ya, Saya mau ya. DNS itu adalah domain name system gitu, Pak. Terus udah bawa jawab Bapak jawab duluan. Oh ya. Oke. Ada lagi. Ini tadi domain name system, DNS ya. Ada lagi, HTTP. Apa itu HTTP? Baiti? Nggak tahu, Pak. Ini Baiti ini senyum-senyum, Bapak curiga ini. Ini ngamatin siapa ya? Ya Rusmani? Nyamarin Bapak dong. Rusmani ya? Di mana? Di mana? Oh, di Magelang ya. Burundi katanya mau ke situ, Mas. Ya, Rusmani? Iya, Resen? Pak. Saya mau bertanya nih, boleh, Pak? Boleh, silakan. Di situ kan ada layanan berbagi alat pencetak atau printer. Itu maksudnya kayak gimana ya, Pak? Berbagi layanan alat pencetak. Nah, gini. Sistemnya Gini, Bu. bagaimana Gini. kalau Sistemnya seperti ini, berbagi? Rusmani. Oke. Oh ya, sebelum Bapak menjawab, Lela mau menjawab ini lagi. Luar biasa nih Lela nih, so antusiasnya. Terima kasih sekali Lela. Bukannya Bapak ini ya. Yuk, biar suasana hidup. Lela mau menjawab apa nih tentang pertanyaan Rusmani? Ada yang mau disampaikan? Iya, Pak. Mungkin saya mau menjawab pertanyaannya Rusmani mengenai layanan berbagi alat pencetak. Kalau salah nggak apa-apa ya, Pak ya? Oh ya, nggak apa-apa. Gini ya Pak, kalau misalnya berbagi alat pencetak atau printer itu, misalnya satu printer gitu ya Pak ya. Nah, printer itu bisa dipakai oleh banyak komputer gitu loh Pak. Apa kayak gitu maksudnya berbagi alat pencetak printer? Ya boleh seperti itu, tapi jawabannya kurang spesifik. Mungkin bisa ada yang menambahkan. Ayo Arifin ini juga jangan cuma diem. Arifin. Iya Pak, bisa saya lagi memandang teman saya. Apa sih omongannya? Siapa ini yang dipandang curiga nih Bapak ini ya? Baik Pak, jadi yang mana ya Pak? Jadi saya lupa kan tuh pengejawabnya. Nah ini pertanyaan Rusmani kan gini Arifin. Iya, berbagi alat pencetak. Tadi Lela menjawab itu berbagi dalam komputer banyak menggunakan printer satu, contohnya seperti itu ya. Kalau di garis besar kan seperti itu. Iya Pak. Kalau menurut Arifin seperti apa? Ada tambahan atau tidak? Pakai antigen. Berbagi pencetak ya itu Pak, jadi printer dibagi-bagi ke teman-teman Pak. Waduh. Jadi teman-temannya bisa ngambil printernya Pak. Maksudnya ngeprint Pak. Oh, kalau yang dijelaskan yang dijawabkan hari ini berarti printernya gotong satu lagi ke sana, gotong lagi ke situ gitu ya? Enggak Pak, satu aja Pak. Maksudnya teman-teman bisa nyetak di satu printer Pak. Berarti itu ya? Iya Pak. Arifin, berarti Iya. jawabannya Arifin hampir kayak sama dengan jawaban saya ya Pak? Selalu dong sama. Gitu. Iya.
Cie. Nah, sudah. Lela. Jadi Kayak- kayak kayaknya itu ada ya, yang Pak. cilok ya ini ya. Kayak Kayak gini, cilok. Pak, cilok bukan ya. Oke, gini Enak Pak. tuh Bapak cilok ini. enak. Jadi Oke. Lihat itu lapar. pipinya. Oke, bisa Pipinya udah kembali. Lapar ini. Ya Halo. jajan yuk. Fokus jajannya nanti. Oh. Fokus ya. Iya Iya Pak. Pak, iya Pak, Jadi baik gini. lanjut. Jadi gini, Rusmani, sistem apa maksudnya berbagi berkas ini dalam sebuah jaringan, dalam satu jaringan ini bisa berbagi Nggih. printer, tapi dalam satu jaringan. Kalau lihat tadi kan bisa berbagi printer Pak, beberapa komputer. Hanya sedikit tambahan untuk jawaban Lela itu tadi dalam satu jaringan. Seperti itu ya, Rusmani ya. Nggih. Oke, bisa dipahami anak-anak. Oh, berarti printernya cuma satu nih, Pak. Ya, Oke. printernya hanya satu, Oke. tapi bisa dipakai bareng-bareng. Tapi itu nanti sistem antrian loh Banyak ya. orang. Banyak Oh. orang, tapi sistemnya Oh. ini sistemnya antrian gantian nih kan gitu ya. Contohnya nih deh, di jalanan ada deh Rusmani di bagian depan, Angga di belakang dalam kondisi macet itu ya. Posisinya Angga bisa nggak menyerobot arah Rusmani? Budaya Indonesia harus antri. Ingat, budaya di Indonesia harus antri. Contoh kalau diimplementasikan di kehidupan sehari-hari seperti itu. Berarti intinya kalau Rusmani sudah request atau meminta mencetak duluan, Rusmaninya yang pertama dilayani, benar nggak? Dari penjelasan Bapak seperti itu. Ya, oke, paham Rusmani? Bisa Nggih, paham, dilanjutkan Pak. Berarti materinya. kan nggak Nana? boleh saling rebutan Oh iya. ya. Nah, harus ada. Arifin, mic-nya Arifin. Iya, Mic-nya Arifin. saya mau nanya sebenarnya Oh, yang Pak. mau nanya apa itu Arifin? Monggo. Kalau semuanya ngeprint kan berebutan tuh Ya. Pak masuk ke printer. Mm-mm. Itu gimana Pak cara ngaturnya biar teman-teman sama saya tidak ini Pak saling berebutan Pak Nah, untuk ngeprintnya. nah itu namanya sistem antrian ini Arifin. Sistem antrian itu pertama yang perlu diingat ya. Yang pertama meminta itu yang dilayani. Ya enggak? Yang pertama Oh, gitu, ya, ya, meminta Pak. itu yang dilayani. Kemudian yang kedua, jalur terdekat dari jaringan itu yang pertama dijalurkan atau diproses. Oh, pengaruh ya Pak. yang terdekat Pengaruh itu ya, kalau Pak? dalam jaringan itu pengaruh. Oh Ya, gitu. gitu ya. Oke, sampai di sini bisa dipahami Arifin ya. Bisa Pak. Terima kasih Pak Edi. Oke. Kita lanjut materi anak-anak ya. Baik, Pak. Oke, di sini karakteristik dari sistem operasi jaringan. Pusat kendali sumber daya jaringan, akses aman ke sebuah jaringan, kemudian mengizinkan remote user terkoneksi ke jaringan. Kemudian ada lagi mengizinkan user terkoneksi ke jaringan yang lain. Dan yang terakhir backup data dan memastikan data tersebut tersedia. Oke, di sini adalah contoh karakteristik, bukan contoh namanya karakteristik dari sistem operasi jaringan itu tersendiri. Pusat kendali sumber daya jaringan. Maksudnya di sini sistem operasi tersebut kalau namanya kan ada perbedaan nih antara sistem operasi dan sistem operasi jaringan, ya enggak? Kalau di sistem operasi itu sendiri belum tentu itu sistem operasi yang berdiri yang terdapat dalam sebuah jaringan. Contohnya nih, komputer atau sistem operasi yang diinstal di komputer standalone atau berdiri sendiri kan itu. Kalau namanya di sini karakteristiknya sistem operasi jaringan yaitu sistem operasi yang dalam jaringan itu dia kendalinya pusatnya terkendali dalam sebuah daya jaringan kan gitu. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan anak-anak? Belum Pak, belum ada. Udah jelas, Pak. Ya jelas ya. Bapak lanjut ya. Lanjut Pak. Oke, untuk hari ini
Bapak bagi kelompok nih untuk penugasan praktikum nih, karena kita materinya ini praktikum. Setelah materi yang kita Bapak sampaikan ini nanti Bapak bagi kelompok dulu. Ini ada Pilih sendiri boleh nggak Pak? Pilih sendiri. ya, karena gini Lela, bukan masalah boleh atau tidaknya, itu nanti karena kita ini terkendala oleh ini ya, karena kita sistem daring, tapi kan Arifin, linknya Arifin. Oh, maaf Pak. Oke, jadi gini, ini nanti Bapak bagikan kelompok untuk diskusi nih, ya, untuk berdiskusi. LKBD silakan dicek di Google Classroom ya, sudah Bapak bagikan. Oke, Bapak pertegas lagi nih, yang pertama yang harus didiskusikan ya, instalasi sistem operasi, perbedaan antara sistem operasi dan sistem operasi jaringan. Itu tugasnya. Yang kedua, anak-anak nanti mempraktekkan instalasi sistem operasi jaringan Debian 7 menggunakan VirtualBox. Ya. Nanti anak-anak sekalian diinstal, berhasil atau tidaknya. Nanti oh ya di sini saya Bapak bagi dua kelompok. Kelompok pertama itu ada Arifin, ada Lela, ada Angga, ada Rusmani. Kelompok berikutnya ada Imron, ada Dinda, dan siapa yang tadi terakhir ya, yang belum disebut siapa yang anak ya? Halo? Saya belum, Pak. Oh ya Pak Iti. Pak Iti. Yang satu Pak Iti ya. Jadi Iya. sampai lupa ya. Iya, Pak Edi jahat, lupain. Oh enggak jahat. Bapak itu enggak jahat. Tenang saja, Bapak itu penyayang kepada siswa-siswanya. Bukan maksudnya ingat, konotasinya jangan diplesetkan ya. Sayang itu belum tentu hal-hal negatif, ini hal-hal positif ya. Nana ya. Iya, Pak. Iya Pak. Oke, di situ kita bagi dua kelompok. Sebelum Bapak ini tadi tugasnya apa anak-anak? Yang pertama? Mencari perbedaan sistem operasi jaringan dengan sistem operasi biasa ya Pak? Ya, sistem operasi jaringan dan sistem operasi yang contohnya yang diinstal di komputer standalone atau berdiri sendiri. Yang kedua itu anak-anak nanti untuk ini apa LKBD untuk penginstalan sistem operasi menggunakan VirtualBox. Kan kemarin Bapak sebelum kita ini sudah Bapak sampaikan di ini untuk file ISO-nya sudah ada di Google Classroom. Silakan anak-anak ya seperti yang diinstruksikan sebelumnya. Silakan kita Bapak kasih waktu kita off cam selama 20 menit. Instalasi sistem operasi itu cukup kok. Ya. Oke, Bapak kasih waktu 20 menit mulai dari sekarang. Silakan dikerjakan ya. Saling berdiskusi. Ya, Pak. Baik, Pak. Ayo Imron dikerjakan. Barengan dong, Baiti dengan aku gimana sih diajakin? Oh, kamu aja. Kamu kelompoknya siapa Arifin? Kamu kelompoknya siapa? Tadi siapa ya Pak Edi bagiannya? Kita. Baiti kelompok aku ya. Oh Ayo. iya, Angga. Aku Yuk. tertolak kembali. Ada Rusmani. Hanya dikerjakan.
Oke, waktu yang Bapak berikan sudah 20 menit nih. Anak-anak, siapa yang mau presentasi duluan nih? Dari dua kelompok ini? Kelompok Angga atau Arifin. kelompok Arifin. Arifin. Oh ya, Arifin mau ini. Kok Atau yang mewakili deh. Yang Lela mewakili. langsung nunjuk aku sih, yang lain dulu lah. Itu tuh Angga kali tuh. Kan kelompok kita udah ya, selesai. ayo, Aku kan nyiapin dulu. Kan udah selesai barusan kita diskusi. Oh iya, maaf. Atau aku aja deh. Lela Atau aja aku deh, aja Lela deh. aja deh. Iya boleh. Lama Ya. nunggu kamu presentasi. Ya maaf deh. Oke Pak, ini ya Pak, Ya. saya mau menyampaikan hasil diskusi saya dengan kelompok mengenai apa perbedaan antara sistem operasi dengan sistem operasi jaringan, gitu ya Pak. Ya. Kalau sistem operasi jaringan itu yang tadi seperti Bapak sebutkan, ada yang bertindak sebagai server dan ada juga yang bertindak sebagai client. Nah, kalau misalnya sistem operasi biasa yang pada umumnya itu bisa cuma diinstal dalam satu perangkat komputer aja Pak. Jadi nggak perlu membutuhkan dua, nggak perlu ada klien, nggak perlu ada server gitu Pak. Jadi cuma harus ada satu komputer juga bisa diinstal sistem operasi itu Pak. Terus, Terus lanjut. Apalagi ya, Arifin silakan ditambahkan atau Rusmani, silakan ditambahkan. Kalau tadi hasil diskusi sama Lela dan teman-teman mengizinkan user terkoneksi ke jaringan lain adalah ini Pak, meminta izin sama komputer itu Pak, maksudnya menghilangkan firewall gitu nggak Pak? Ya ini nih Arifin presentasi katanya Bapak. Oh, ini kan harusnya untuk kelompok dengan Lela ya. Iya Pak. Malah bertanya kan intinya kan ini kan presentasi fokus dong Arifin. Iya nih kalau saya selama ini kalau sarapan ya. Satu grup sama Lela gitu deh Pak. Oh berarti besok saya pecah ini saya ganti. Jangan sama Pak. Oh gitu jangan, ya. Itu ya. Biar lebih. Nah makanya kan gitu. Intinya ini presentasi loh Arifin. Dalam artian Arifin jangan bertanya lagi dengan Bapak. Maksudnya bukannya Bapak nggak mau ditanya, tapi Arifin itu Pak. ini menyimpulkan hasil diskusi kan gitu loh ya. Gitu. Iya Pak. Baik Pak. Sudah cukup Lela atau gimana? Gimana? Cukup ya udah, Pak. Cukup yang tadi aja itu Pak. Silakan. Oke. Mungkin Pak. Dari kelompok Angga atau yang ini mau ditanyakan tentang hasil presentasi Lela. Dari kelompok Angga mau bertanya tentang hasil presentasi diskusi ini Lela? Ada yang ditanyakan tentang presentasi Lela yuk? Atau Imron mau ditanyakan? Saya bingung Pak. Kenapa bingung ini? Pasti pingin jajan dia Pak. Bukan kayaknya sih ada cinlok juga ini di kelas ini. Dari tadi saya perhatikan itu memandangin sesuatu, terus siapa yang dipandangin kan itu ya? Biar semangat Pak, maksudnya gitu. Oke. Ada yang ditanyakan nggak? Kalau tidak, oke, teman-teman beri aplaus buat kelompok Lela karena sudah presentasi dengan baik. Yuk, beri aplaus ya semuanya ya. Oke, terima kasih. Pak. Ya, oke, selanjutnya kelompok Angga nih atau kelompok Ahmad Imron. Yuk, silakan berpresentasi dari dua tugas yang Bapak sampaikan tadi. Kelompoknya Angga dulu, Pak. Oh ya. Malah iso. Malah rebutan nih gimana nih? Ayo Angga. Daripada rebutan Bapak tunjuk kelompok Imron. Biar nggak rebutan itu gimana ya, kalau merebut untuk kebenaran nggak masalah, tapi kalau rebutan salah ini yang bagus kan itu ya, aku yang salah intinya gitu ya. Yuk Imron. Ya Pak, saya itu Pak ya, saya jawab sebisa saya Pak ya. Nggak apa-apa. Itu diskusi itu Pak, teman-teman saya itu sama saya itu juga agak bingung Pak.
Udah nggak usah takut salah benarnya, karena kebenaran hanya milik Allah loh, Ibron. Ingat, kebenaran hanya milik Allah. Ya nggak? Benar nggak? Setuju nggak anak-anak? Kebenaran hanya milik Allah loh ya. Kita manusia banyak tempatnya salah dan dosa. Tenang aja. Oke, relax. Mengenai karakteristik sistem operasi jaringan, yang pertama pusat kendali sumber daya jaringan itu karena semuanya diatur dan dimonitor melalui sistem operasi jaringan. Kalau sistem operasi yang biasa itu enggak bisa, Pak. Oh ya. Aksesnya lebih aman ke sebuah jaringan karena di sistem operasi jaringan itu ada perbedaan masalah keamanannya. Ya. Ketiga, yang tentang mengizinkan remote user terkoneksi jaringan. Jadi di komputer server itu menggunakan sistem operasi jaringan. Jadi kalau misalnya mau mengontrol server tersebut atau komputer yang tidak kita ketahui fisiknya di mana, tapi bisa kita kita atur dari jarak jauh, itu ada sebuah bahasanya itu, kalau bahasa bahasa manusianya itu minta dibukakan pintu istilahnya, Pak. Kalau bahasa komputernya kan autentikasi katanya gitu. Kemudian yang berikutnya adalah mengenai tentang mengizinkan user terkoneksi ke jaringan lain. Ya, ini yang sedikit saya Pak, bingung kan Pak, tadi teman-teman juga bingung. Jadi mohon maaf Pak untuk yang mengizinkan user terkoneksi jaringan lain, itu jawaban kami ya diizinkan gitu aja. Tergantung servernya mengizinkan atau tidak kan gitu ya? Ya, maksudnya seperti itu Pak. Oke. Terus yang backup data dan memastikan data tersebut tersedia itu karena komputer server itu merupakan pusatnya, sehingga semua yang terkoneksi ke situ datanya disimpan oleh server dan tidak terbatas di satu server saja, mungkin bisa lebih dari satu server untuk duplikasi datanya atau menyimpan data yang sama tapi di beda server. Jadi ketika server satu sudah off atau mati, masih bisa dioperasikan seperti itu Pak. Itu menurut kelompok kami Pak. Wah, luar biasa nih. Beri aplaus ya teman-teman ya untuk kelompok Imran ya. Luar biasa. Sangat mendetail anak-anak ya. Bahasan yang disampaikan atau hasil diskusi dari kelompok Imran ini sangat mendetail. Nggak sia-sia dia memandangi Baiti terus sepertinya ini. Punya inspirasi sepertinya ya. Kalau yang bening itu bisa Pak, menjernihkan Pak. Oh, betul itu. Betul namanya saja. Bening pasti menjernihkan Pak. Yang kotor tidak Pak. Oke, yuk lanjut kelompok terakhir, yuk kelompok Angga. Iya Pak. Kalau menurut kelompok kami Pak, perbedaan ya tadi ya. Ya, perbedaan dari sistem operasi server dan sistem operasi yang jaringan. Sistem operasi jaringan dengan sistem operasi biasa, maksudnya yang berdiri sendiri standalone. Oke, menurut hasil diskusi kelompok kami Pak, kalau sistem operasi yang untuk biasa digunakan itu nggak ada yang pakai teks Pak. Kalau pakai teks ya repot kita Pak mau makainya kan. Nah, kalau untuk yang sistem operasi jaringan, dia ada yang berbasis teks. Itu Pak hasil diskusinya, nggak usah banyak-banyak Pak. Oh ya, betul. Oke, anak-anak, untuk LKPD-nya nanti langsung tugas hasil praktikum tadi. Ini kan kita tadi masalah diskusi. Untuk hasil praktikumnya nanti dikirim di Google Classroom ya anak-anak ya. Iya Pak. Siap. Iya Pak. Sebelum ini sampai untuk materinya bagaimana untuk hari ini? Sudahkah anak-anak atau ada pertanyaan nih? Arifin, mic-nya Arifin. Silent. Sudah ya. Dari materi yang Bapak sampaikan tadi, ada yang mau ditanyakan nih untuk dari anak-anak?
Ada yang ditanyakan? Ya Pak. Ya, Imran. Kapan Pak ya kita nanti kapan kita mau prakteknya Pak ya? Nah, bukannya tadi kan sudah praktek nih kan, gimana tuh? Wah ini tidur. Kan tadi Bapak sudah menyuruh nih, sudah dipraktekkan. Berarti Imron ini belum praktek kan di apa? Itu kan nanti kan dikerjakan di kelompok kan, tadi suruh mengerjakan kelompok. Mungkin kan dari anak-anak itu menunjuk salah satu temannya ini kan, karena kita installnya berbasis apa menggunakan virtual box ya Imron ya. Tadi Imron kabur Pak, jam Bapak tuh Pak ke kantin. Tidur itu ngeliatin Baiti aja dari tadi. Kan sebelum Bapak bagi kelompok kan tadi ini anak-anak kan kan sudah ada yang punya komputer atau punya laptop kan, itu ya sistemnya sudah Bapak bagikan. Nah, Imron ini berarti tidur ya teman-teman ya. Tapi Ya, itu punya, Pak. Saya kira kalau pakai virtual box itu masih belum praktek, itu masih simulasi Pak. Loh, itu menghasilkan nggak kira-kira? Itu praktek nggak? Imron gini deh, Imron ini nggak? Contohnya tadi Imron praktek nggak? Tak tanya Bapak tadi, Imron install di VirtualBox nggak? Install Pak. Nah itu Saya bisa share screen loh Pak, saya bisa share screen kalau misalnya Bapak nggak percaya. Oh, nah, oke. Di situ ada kerjaan nggak yang Imron kerjakan? Kenapa Pak? Imron, maksudnya Imron itu ada kerjaannya nggak hasilnya? Dalam artian tadi Imron nih ngomong, Pak saya install, berani sampai share screen ya nggak? Iya. Share screen nih. Berarti kan Imron mengerjakan sesuatu nggak? Melakukan instalasi nggak? Install sih Pak. Saya kira itu kalau prakteknya itu langsung ini Pak, langsung nggak pakai virtual. Maksud saya itu kalau virtual kan masih di komputer saya ya Pak. Maksudnya itu ketika di yang aslinya itu loh Pak, maksud saya. Nah gini, kenapa kok seperti itu kok Bapak? Karena kita ini di masa pandemi. Oke, kalau di sekolah, ajar komputer yang di sekolah sama install aja langsung sistem operasi tersebut nggak masalah. Ini saya jamin ini laptop atau mungkin laptop kalian ini masih baru ya nggak? Iya Pak, sayang install hajar terus datanya, data orang tua juga. Nah ya, data orang tuanya ada di situ juga kan. Seandainya nih nanti kalau cara installnya nggak benar, ditakutkan bukan masalah TKC kok takut sih Pak, bukan masalah itu. Nanti kalau data bapakmu atau keluargamu atau kakakmu yang pakai itu hilang, apalagi itu data penting, apa nggak sayang kan gitulah. Iya Pak. Makanya kalau kita langsung praktek di sekolah itu kita langsung install, kita bisa nih membagi alokasi harddisknya seperti apa, kita buat dual system seperti itu maksudnya Imron. Iya Pak. Ya. Nah, makanya kenapa Bapak? Karena ini musim pandemi nih kan. Ini di pandemi kita belum bisa praktek di sekolah, makanya Bapak masih menggunakan virtual box. Itu ya Imron ya. Itu tetap aja praktek, Pron. Itu tetap aja praktek, tapi kan masih menggunakan mesin virtual. Oh, gitu ya, Pak. Menjaga agar perangkat anak-anak nanti itu tidak rusak. Kalau kecuali mungkin, oh Pak, aku pokoknya mau install aja langsung Pak, nggak pakai virtual box, ya nggak masalah. Tapi resikonya ditanggung sendiri. Ditakutkan nih, data ke format semua kan habis atau hilang. Ya, Pak. Ya kan itu ya, intinya seperti itu ya, anak-anak ya. Jadi Ya, Pak. intinya itu kayak itu ya Pak Edi. Kita coba dulu lah pura-puranya coba di virtual dulu. Nah, kita bisa sudah di virtual bisa, baru kita coba langsung ke perangkatnya langsung gitu ya Pak ya. Ya sebenarnya bukan pura-pura sih, virtual itu bukan pura-pura. Ya itu kan kita sudah disediakan aplikasi mesin virtual box nih. Iya. Ya itu sebenarnya kalau ya, simulasinya, maksud saya simulasi. Itu. Pak. Ya yang seperti yang ditanyakan Imron tadi, ditakutkan. Kalau anak-anak ini belum begitu paham nih, nanti partisinya bagaimana Pak? Partisinya bagaimana? Ya. Oke, nanti kalau memang Imron mau langsung praktek, Imron ya, itu kan filenya sudah Bapak kirim di ini ya, di Google Classroom ya, file ISO-nya ya. Kalau memang mau coba install, tapi ingat, Imron benar boleh langsung bertanya dengan Bapak kok seperti ini. Dan coba cari referensi di YouTube untuk cara-cara instalasi, bukan menggunakan virtual box tapi langsung. Ya. Ya karena kan kita terbatas ruang jarak dan waktu nih, ya enggak? Iya, Pak. Oke, kalau Bapak ada waktu mungkin bisa main ke rumah Imron. Kalau Imron membutuhkan, mungkin kalau Bapak ada waktu, Pak, saya terkendala bisa menghubungi Bapak. Seperti itu Imron ya. Tapi ingat, dipelajari dulu, jangan langsung main hajar. Karena main hajar itu
nanti kalau datanya tidak terselamatkan, nanti pasti dimarahin sama orang tuanya atau keluarganya. Kan Iya, seperti Pak. itu ya. Ya, terima kasih, Pak. Ya, betul. Oke, anak-anakku semuanya. Untuk materi ini kita simpulkan nih, apa dari materi pelajaran hari ini, siapa yang bisa menyimpulkan atau kita simpulkan bareng-bareng yuk. Apa itu sistem operasi jaringan? Yuk, Lela. Jadi hari ini kita belajar mengenai sistem operasi jaringan ya Pak. Ya. Itu yang tadi Bapak sebutkan, contohnya ada Debian, terus ada Linux, kayak gitu ya Pak. Ya. Itu aja Pak menurut saya. Oke, itu jenis-jenis sistem operasi jaringan atau ininya ya. Mungkin ada yang mau ditambahkan dari Angga? Ya Pak. Apa itu sistem operasi jaringan, Angga? Ayo disimpulkan. Kalau menurut saya Pak, sistem operasi jaringan itu sistem operasi yang digunakan untuk membuat sebuah jaringan. Oh ya, membuat sebuah jaringan. Oke, nggak masalah. Imron mau menambahkan? Yuk disimpulkan Imron. Apa garuk-garuk kepalanya gatal apa Imron? Bingung, Pak. Jangan baiti terus ya Imron, yang diperhatikan. Fokus dong, fokus. Iya, Pak. Nah, Pak Iti, coba nih biar Imronnya biar lebih terpesona nih, apa sih sistem operasi jaringan menurut Pak Iti? Tadi yang aku ingat cuma itu Pak, yang sistem operasi itu adalah jembatan gitu ya, penghubung antara sari yang lain ya. Ya, benar boleh. tidak Pak? Sistem operasi jaringan itu ya. Iya, Betul iya. ya. Betul nggak tuh? Menghubungkan satu Ya. sama lain, Pak, kayak saya sama Pak itu, Pak. Nah, itu ini. Oke, intinya seperti ini, sistem operasi jaringan itu ya, sistem operasi yang diinstal atau yang dijalankan baik itu maupun di komputer server atau di klien dalam satu jaringan, intinya seperti itu ya. Anak-anak ya. Iya, Pak. Oke, untuk materi hari ini ada yang mau ditanyakan? Cukup, Pak. Sudah jelas Pak. Oke, jelas ya. Oke, untuk materi berikutnya atau pertemuan minggu depan kita akan masih melanjutkan nih. Tadi ingat disimpan baik-baik hasil instalasinya. Jangan lupa hasil instalasinya dituangkan di LKPD, hasil prakteknya anak-anak tadi. Ya. Karena itu nanti berkelanjutan di pertemuan berikutnya, ya. Nanti kita tadi nih ya, ada namanya mengkonfigurasi yang ditanyakan Pak Iti seperti itu ya anak-anak ya. Baik, Pak. Oke. Baik Pak. Kalau memang sudah tidak ada ditanyakan, Bapak cukupkan. Tapi ingat, sebelum Bapak akhiri pelajaran hari ini, ingat tetap patuhi protokol kesehatan, ya, jaga kesehatan masing-masing. Ingat, virus tidak tahu di mana posisinya. Bisa jadi itu di lingkungan Anda. Yang penting intinya, ayo jaga kesehatan. Perlu keluar itu seperlunya. Kalau memang tidak perlu amat nongkrong atau yang lain, apalagi yang laki-laki, Ayah Angga, Arifin sama Imron biasanya sering-sering nongkrong nih. Ya, hindari seperti itu, hindari kerumunan anak-anak ya, tetap pakai masker, jaga jarak, jaga kesehatan ya, tetap semangat. Ya, mudah-mudahan pandemi di dunia ini segera berakhir dan kita bisa beraktivitas normal seperti biasa, kita bisa bertatap muka, bukan dari seperti ini, kita belajar amin. Ya. Oke, sebelum Bapak akhiri ya, supaya apa yang disampaikan tadi bermanfaat, coba Imron diwakili untuk doa penutup. Baik, Pak. Mari teman-teman, sebelum kita akhiri pelajaran hari ini, mudah-mudahan yang disampaikan oleh Pak Edi semuanya bermanfaat bagi kita semua. Tidak hanya di sekarang maupun untuk yang akan datang. Mari kita bersama-sama berdoa mengakhiri pelajaran hari ini dengan fokus, yakin bahwa ilmunya bermanfaat bagi kita semua. Berdoa, mulai. Amin. Selesai.
Amin. 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 Oke ya, Bapak Eri. Makasih Pak Edi. Ya, Bapak Eri pertemuan hari Makasih ini. Pak Edi. Makasih Pak. Wal kolami wa ma yasturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Makasih Pak. Oke, yuk. Sampun, Baik, sampun Pak Imran.